Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Hari Senin sudah awal minggu yang baru lagi. Kemarin minggu lalu bener-bener minggu yang kacau ya. Bener-bener ya nggak ada orang yang menduga kejadian tragedi seperti yang dialami oleh Terra Luna. Dan banyak investor yang menjadi korban. Dan itu bener-bener minggu yang luar biasa gila sih. Yang orang-orang bahkan investor ternama, bahkan orang-orang pakar analis yang sudah sering juga ngomongin soal kripto dan altcoins itu bener-bener juga terkejut akhirnya. Dan beberapa VC pemodal Ventura juga pada kena dampaknya. Jadi hari ini kita mungkin cuman pengen melihat kilas balik sedikit aja, kayak pelajaran apa yang bisa kita ambil, dan kayak sambil ngelihat aja sih dari sisi secara umumnya gitu kan. Kalau misalkan kita zoom out ya, kita melihat dari luar kripto, apakah ini hanya terjadi di kripto aja, apakah ini akhir dari kejayaan masa kripto, dan apakah masih ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan sebagai investor untuk bisa tahu bahwa ini keputusan yang harus kita pertimbangkan, dan ini beberapa hal yang harus kita pantau. Jadi kalau kalian mau tahu itu dan nggak mau ketinggalan kabar-kabar gimana berikutnya, kalian harus tonton sampai akhir. Oke, let's go. Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Kami berterima kasih kepada Matrixport karena video hari ini disponsori oleh mereka. Jadi untuk yang belum tahu, Matrixport adalah perusahaan bank kripto yang berfokus pada produk untuk menghasilkan yield atau imbal hasil, di mana ini bisa melalui staking atau saving secara pasif. Jadi kalian bisa masukkan aset kripto kalian ke sana, kemudian kalian bisa menghasilkan uang dari beberapa produk yang mereka tawarkan. Beberapa produknya pun bermacam-macam, ada DCS secara otomatis, ada beberapa staking, ada yang savings juga, ada fixed income, ada DeFi, ada trading, ada pinjaman juga. Jadi silakan kalian download dengan link di deskripsi yang sudah kami sediakan jika kalian tertarik. Kalau kalian penasaran, ini dibuat oleh Jihan Wu yang merupakan penemu Bitmain. Jadi bukan merupakan startup baru yang berdiri, melainkan sebuah crypto unicorn dengan valuasi di atas $1 miliar dengan lebih dari 200 karyawan di 40 negara berbeda. Dan bukan hanya untuk saving staking, kalian yang para trader lebih lanjut juga bisa mencari alat-alat trading yang lengkap yang disediakan oleh Matrixport. Ada banyak sekali promo-promo menarik yang sedang berlangsung juga, seperti airdrop SOS atau OpenSea token, dan beberapa pengembangan produk di masa depan yang nanti implementasinya akan dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia juga untuk platform ini. Untuk yang pengen deposit, kalian bisa deposit dengan kartu kredit ataupun dengan melalui exchange yang lain. Dan kalian juga bisa withdraw dengan minimum menggunakan USDT hanya $2 aja. Tunggu apa lagi guys, link sudah tersedia di deskripsi di bawah ini untuk kalian bisa langsung mendownload di HP. Baik guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Jadi untuk yang pertama, saya mau nyebutin aja sih, kalau misalkan kalian sudah memiliki beberapa sumber-sumber tentang makroekonomi, tentang ekonomi secara global, mungkin kalian punya banyak sumber yang berbeda, entah itu sumber dari yang lokal atau dari yang luar negeri, tapi ada salah satu nama yang cukup besar di alam. Sebenarnya mereka bukan fokus kripto aja sih, tapi kalau untuk orang-orang investor kripto banyak yang tahu juga untuk Real Vision. Jadi Real Vision sendiri sebagai salah satu figur yang ternama sih Raoul Pal, karena kan dia sudah pakar makroekonomi yang cukup lama dan memang bagus cara dia berbicara, bener-bener kayak storytelling. Orang-orang tuh paham situasi makro kayak apa setiap kali dia berbicara gitu kan. Dia nggak pakai bahasa istilah-istilah yang rumit, dan kita bener-bener artinya tahu, meskipun kita bukan analis ekonomi yang ternama yang bener-bener jago, hanya dengan mendengarkan dia itu kita jadi tahu, oh gambarannya seperti ini. Nah sebenarnya kalau misalkan kalian ke websitenya Real Vision itu ada beberapa topik yang mereka bahas sekarang mulai fokus kepada selain dari sisi kriptonya, tapi sebenarnya dunia secara umum gitu kan, terkait potensi resesi yang akan datang gitu kan, inflasi, rantai pasokan yang sedang terganggu, pokoknya semua hal yang sudah sering banget kami bagikan selama beberapa hari terakhir atau bahkan 2 minggu terakhir, itu banyak sekali kejadiannya di luar sana. Jadi mungkin ada beberapa hal yang perlu kami bagikan di sini. Yang pertama itu adalah untuk para investor yang mungkin baru masuk ke alam kripto, mungkin kalian ada beberapa yang tidak memiliki latar belakang dari ekonomi secara tradisional, atau mungkin pasar keuangan lain belum pernah berinvestasi. Mungkin tidak asing kalau misalkan kalian merasa bahwa kripto itu adalah sebuah inovasi kelas aset yang baru dan itu tidak ada kaitannya dengan yang tradisional. Jadi kayak seolah-olah kripto ini bagus, inovasi masa depan, paradigma yang baru, tapi terus nggak ada kaitannya dengan yang tradisional. Dan kalau misalkan kita lihat kejadian tragedi Luna, terus kita melihat pasar kripto yang sekarang langsung di CoinGecko itu sekitar 1,3 triliun dolar, itu jauh banget kan dari all time high-nya kemarin. Total market cap itu 3 triliun. Nah kalau misalkan kalian melihat ini dan mungkin kalian merasa secara logika langsung, oke, ini ternyata cuma pasar kripto yang jatuh, kami mau kasih gambaran bahwa bukan. Ini bukan hanya pasar kripto. Kalau kita melihat ke yang entitas yang tradisional, kita melihat dari sisi kelas aset yang lainnya juga, itu sebenarnya semua mereka sedang mengalami kekacau balauan ya, kalau itu mungkin kata yang make sense, atau mungkin ada beberapa hal lain yang bisa kita sebut sebagai
apa ya namanya, itu orang-orang pada nggak punya duit gitu kan. Dalam artian tidak ada arus dana yang benar-benar positif. Dalam artian kemarin pas mulai pandemi, orang-orang dapat duit gratis dari pemerintah karena itu merupakan stimulus COVID gitu kan. Dan sekarang orang-orang tidak punya itu. Terus kondisi dunia sedang tidak stabil, ada banyak ketidakpastian, dan ya sudah wajar kalau nggak punya duit, terus situasi tidak pasti, orang-orang akan menjauhi aset-aset yang berisiko. Jadi kita melihat ya, kalau kadang orang kan bilang, dengan kejadian tragedi kayak kripto ini, orang-orang langsung ngomong, wah kripto tuh nggak jelas tuh, nggak ada underlying teknologinya, nggak ada fundamental, terus mereka langsung bilang, mending saham aja. Ada beberapa orang yang kemudian bilang, pick your poison, kayak dalam bahasa Inggrisnya gitu, kayak pilih aja racunnya mau yang mana, bukan berarti kayak yang satu lebih baik, dua-duanya beracun, dua-duanya buruk. Kalau misalkan kita lihat saham-saham teknologi besar gitu kan, kayak Netflix, Facebook gitu kan, semua pada trading seolah-olah itu kayak koin di kripto sendiri, turun 80%, turun 70% dalam jangka waktu yang relatif singkat, yang kemarin orang-orang terus berargumen bahwa ini jauh lebih menarik fundamentalnya, ini jauh lebih solid gitu kan. Itu hal yang terjadi di kripto yang kemudian kita lihat sendiri di saham teknologi besar. Kita melihat Nasdaq, kita melihat S&P 500, indeks itu juga kemudian mengalami koreksi besar. Dan kita bisa melihat ada beberapa ya kalau misalkan kita ngomongin soal forex pun sendiri, ada beberapa mata uang lain yang kemudian kalah terhadap dolar Amerika Serikat gitu kan. Sekarang dolar Amerika Serikat yang benar-benar menguat, dan ya bersyukurnya aja juga rupiah sebenarnya saat ini malah lumayan bagus, kita bertahan cukup stabil gitu kan. Dalam artian kemarin tuh waktu saya lihat kurs tukarnya gitu kan, selama beberapa terakhir kan kita sekitar ya 14.200, 14.300. Terus dalam beberapa hari terakhir ini 14.600. Itu adalah titik yang terakhir kali kita lihat itu Juli tahun lalu gitu kan. Jadi ya secara umum itu sih situasi dunia, banyak ketidakpastian, banyak beberapa hal yang sedang terjadi, dan kalau misalkan kita menganggap ini cuman kehancuran yang terjadi di kripto, itu kurang tepat, karena ada banyak hal lainnya juga yang kemudian dialami dan terdampak secara negatif di luar dari pasar kripto. Dan kalian bisa lihat sendiri, dan mungkin kalau ada beberapa dari kalian yang memang merupakan investor di luar kripto, bisa melihat bahwa ya bahkan aset-aset yang tradisional pun juga mengalami hal serupa. Bahkan emas pun sendiri yang dibilang paling safe haven, asetnya paling aman pun gitu, juga kemudian kehilangan profit yang dia perlu akumulasi dalam setahunan terakhir gitu kan, hanya dalam saat-saat seperti ini. Jadi kalau misalkan kita lihat dari salah satu artikel di businesstimes.com ini, ada salah satu artikel yang bilang orang-orang takut gitu kan dengan mendungnya awan, misalkan kayak istilahnya awannya jadi mendung, orang-orang melihat krisis finansial yang akan datang dengan saham-saham teknologi besar yang benar-benar masuk ke dalam teritori bear gitu kan. Dan itu cukup dalam, itu masuk di situ. Terus kalau kita melihat dari salah satu newsletter yang dibagikan oleh Real Vision sendiri, si Raoul Pal gitu kan, tentang resesi global, dia tanya pertanyaannya, apakah orang-orang salah atau benar? Terus dibilang gitu kan, ini kita benar-benar melihat beberapa tanda-tanda resesi yang akan datang. Resesi yang bisa kita bilang akan memicu efek domino untuk lanjut lebih jauh lagi, entah itu termasuk minyak juga atau bukan. Dan kalau misalkan itu terjadi, dia menduga bahwa akan kemudian menjadikan kripto, pasar kripto itu jadi likuidasi penuh, dan itu termasuk ke pasar-pasar komoditas juga dan ekuitas selama beberapa minggu ke depan. Itu dampaknya kalau efek domino itu terjadi. Terus ada orang-orang yang mulai banyak menganggur gitu kan, pengangguran meningkat. Terus ada harga-harga rumah yang semakin harganya itu ya berkebalikan, akhirnya turun nilainya, dan ekonominya tuh jadi kontraksi, akhirnya jadi nggak bertumbuh secara eksplosif. Jadi ini hal yang bisa kita perhatikan dari si komentarnya Raoul Pal. Tapi dia juga bilang, apakah ini pasti akan terjadi? Ya tentu saja kita tidak tahu. Tidak ada orang yang bisa memprediksi masa depan seperti apa. Dan Raoul Pal sendiri bilang dia nggak punya bola kristal yang seolah-olah kayak kita bisa meramal masa depan seperti apa. Jadi ya ini hanya permainan ketidakpastian, banyak kondisi yang benar-benar kacau di seluruh dunia di luar dari pasar kripto. Jadi jangan anggap ini hanya tragedi yang dialami oleh pasar kripto itu sendiri. Nah, mungkin kalau misalkan kita masih merasa percaya diri gitu kan dengan investasi di pasar kripto pun, kita harus melihat realitanya altcoins. Kadang kan kita sering banget ya kalian sampai ngomong, wah ini Republik Rupiah ganti aja namanya Republik Bitcoin atau Republik Ethereum, seolah-olah kita adalah maksimalis dari koin-koin tersebut. Padahal yang perlu kita perhatikan adalah di saat seperti ini kita jadi tahu bahwa fundamental solid itu penting. Dan fundamental solid yang bisa kita lihat dari siklus-siklus sebelumnya ya, dari siklus bear market sebelumnya, ada banyak tanda-tanda bahwa kita sudah mendekati bottom dari pasar sebelum kita terus melonjak terbang tinggi. Dan beberapa bottomnya itu ya tanda-tandanya ada proyek-proyek yang ponzi hancur gitu kan, ada kerugian besar yang kemudian diambil oleh orang, terus tekanan jual yang tinggi di mana orang-orang mengambil profit mereka, terus kayak ada volume dagang yang tinggi, orang-orang kemudian
pada panik gitu kan, mereka beli option dalam segi yang put. Terus ada pembalikan cepat dari arus masuk bursa gitu kan, yang tadinya mungkin drastis terus kemudian jadi berkurang, atau yang dari berkurang jadi drastis. Terus sama altcoins yang berdarah parah. Jadi di saat seperti ini ya, khususnya terhadap BTC, altcoins itu bakal berdarah parah. Jadi ya itu hal yang mungkin patut kita renungkan juga. Kita bisa melihat bahwa analis-analis itu percaya altcoins itu mungkin perlu berdarah lebih lagi gitu kan. Dan sekali lagi ya, kita nggak tahu berapa banyak orang yang pengen mendengar kenyataan ini atau enggak, karena ini pun memang bukan hal yang populer. Orang-orang nggak suka dong dengan yang namanya altcoins berdarah, karena itu tempat mereka bisa merasakan profit yang luar biasa tinggi. Tapi ya kalau melawan BTC itu kita melihat di siklus-siklus sebelumnya selalu terjadi seperti itu. Jadi bukan cuman kayak di siklus ini terjadi, di siklus yang sebelumnya nggak terjadi, tapi kayak bisa dibilang 100% hit rate gitu loh, pasti terjadi. Bitcoins akan memimpin dulu saat pasar pulih, dan di saat seperti itu altcoins kehilangan market cap mereka, jadinya berdarah parah. Dan kalau kita ngeliat altcoins pun masih banyak hal-hal yang tidak pasti gitu kan. Ethereum masih dalam proses the merge, masih belum terjadi. Terus regulasi mungkin akan menyerang DeFi, dan sekarang gara-gara Terra bakal menyerang stablecoins. Terus jaringan layer 1 yang lain masih merupakan permainan spekulatif. Banyak yang usianya muda dan butuh waktu bertahun-tahun sebelum membuahkan hasil. Terus NFT juga masih berada dalam kurva risiko yang cukup tinggi juga. Orang-orang mungkin masih kurang yakin dengan risiko ini, apakah mereka berani. Terus ada dorongan-dorongan makroekonomi yang bisa menimbulkan ketidakpastian juga. Dan hal-hal ini kemudian malah bikin kita melihat altcoins itu cukup tidak pasti, banyak spekulasinya. Nah, jadi kalau misalkan kita ngomongin soal risiko, ya itu hal yang harus kita perhatikan, bahwa di saat-saat seperti ini kita harus berhati-hati. Karena kalau melihat dari siklus sebelumnya, Bitcoin yang akan kemudian memimpin kita keluar dari pasar bearish ini, keluar dari bear market. Jadi satu hal yang harus kita perhatikan adalah kita perlu santai. Dan kalau misalkan kita masih percaya dengan kripto di tengah dari ketidakpastian global, kita harus berinvestasi dengan aman. Itu yang harus kita perhatikan. Kita harus melepaskan kacamata kita yang bias, yang terlalu memihak proyek tertentu. Kita harus berpikir kritis gitu kan. Aset yang kita pegang itu, apa alasannya kita megang itu? Kenapa kita mau megang aset tertentu di portofolio? Dan kalau kita percaya dengan aset itu, meskipun kita menerima fakta bahwa kapanpun itu bisa turun ke nol, ya udah silakan hodl kalau kita sepercaya itu. Tapi kalau kita ternyata tidak sepercaya itu dengan aset yang kita pegang di portofolio, kita perlu tanya ke diri sendiri. Kenapa kita beli? Kenapa kita megang? Dan kenapa kita tidak lebih memilih cash atau lebih memilih BTC di saat seperti ini? Jadi ya sekali lagi yang mungkin bisa kita peringatkan kepada kalian adalah, ingat, bisa aja semua analisis yang Republik Rupiah bagikan, yang orang-orang lain bagikan itu salah. Karena memang tidak ada orang yang tahu persis 100% prediksi ke masa depan seperti apa. Tapi secara historis, skenario ini sudah pernah terjadi sebelumnya, dan kita harus mempertimbangkan itu sebagai seorang investor yang profesional. Kita harus menganggap serius duit hasil kerja keras kita, dan jangan sembrono dibuang ke sana kemari begitu aja. Kita harus melihat pasar kripto memang sangat berisiko, dan kita harus memastikan aja setiap kita mengambil keputusan investasi, kita harus memastikan kita bisa tidur nyenyak di malam hari. Kita harus merasa paham bahwa posisi yang kita pegang memang solid, memang aman, dan kita percaya dengan masa depannya, dan kita siap untuk mengarungi badai pasar yang akan datang. Kiranya itu guys beberapa hal yang perlu kami bagikan untuk kalian hari ini. Semoga bisa bermanfaat, dan kalau kalian suka jangan lupa kasih jempolnya. Kalau nggak mau ketinggalan video terbaru apapun yang kami bagikan setiap harinya di channel YouTube Republik Rupiah, kalian bisa subscribe dan nyalakan notifikasi belnya juga. Kalau kalian sudah nonton sampai akhir, terima kasih banyak atas dukungan setia kalian, dan jangan lupa follow semua akun media sosial lain yang kami punya, yang linknya ada di deskripsi di bawah video ini. Termasuk juga kalau mau jadi anggota RR, kalian bisa masuk ke deskripsi, ada situs web republikrupiah.com. Di sana kalian bisa melihat fitur dan manfaat yang didapatkan member, dan juga berapa biaya pendaftarannya. Terima kasih guys, sampai jumpa kalian semua lagi di video yang berikutnya. Cheers!